Halo semuanya. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang permutasi dan kombinasi serta masalah interview dalam matematika. Kedengarannya rumit. Eits, tenang aja. Aku bakal bahas ini dengan santai tapi tetap logis. Kalau gitu, yuk kita langsung mulai pembahasannya. Nah, apa sih permutasi itu? Dan apa sih kombinasi itu? Oke. Sekarang kita mulai dari permutasi dulu ya. Jadi, bayangin kamu punya 3 buku yang berbeda, misalnya matematika, fisika, dan biologi. Terus, kamu pengen nyusun buku itu di rak. Nah, karena urutan buku itu penting, maka setiap susunan yang beda, walau isinya sama, itu dihitung sebagai susunan yang berbeda. Misalnya, matematika, fisika, biologi. Itu beda dengan fisika, biologi, matematika. Nah, itulah yang dinamakan permutasi. Kalau kamu masih bingung, sini aku jelasin definisi tentang permutasi. Permutasi adalah cara menyusun beberapa objek di mana urutan penyusunannya sangat diperhatikan. Ingat ya, sangat diperhatikan. Dalam matematika, permutasi memiliki rumus P sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. N merupakan jumlah total objek yang tersedia dan R jumlah objek yang ingin dipilih. Kalau kamu masih bingung, yuk kita bahas contoh soal berikut. Misalkan ada 4 orang, bernama A, B, C, dan D. Kita mau pilih 2 orang untuk jadi ketua dan wakil ketua. Jadi urutannya penting ya. Nah, berapa cara kita bisa menyusunnya? Nah, ini dia pembahasannya. Diketahui N sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Nah, ditanya banyak cara menyusunnya. Kita dapat jawab dengan menggunakan rumus permutasi, yaitu 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 difaktorialkan, sama dengan 24 dibagi 2. Jadi, 12 cara. Nah, jadi ada 12 cara untuk kita menentukan ketua dan wakil ketua. Kalau kamu udah paham tentang permutasi, yuk kita next ke kombinasi. Definisi dari kombinasi sendiri ialah cara memilih beberapa objek dari sekumpulan objek di mana urutan pemilihannya tidak penting. Jadi, kombinasi merupakan kebalikan dari permutasi. Rumusnya ialah C sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Yuk kita lanjut ke contoh soalnya. Dari sebuah kelas yang terdiri dari 8 siswa, guru ingin memilih 4 siswa untuk mengikuti lomba matematika. Berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk memilih 4 siswa tersebut? Ini dia pembahasannya. Diketahui dari soal, N sama dengan 8 dan R sama dengan 4. Jadi, banyak cara yang bisa dilakukan yaitu kombinasi 8 diambil 4 sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial dikali 8 dikurangi 4 faktorial. Hasilnya sama dengan 1680 per 24 sama dengan 70. Jadi, ada 70 cara yang dapat dilakukan untuk memilih 4 siswa dari 8 siswa tersebut. Sekarang, kamu udah paham kan tentang bedanya permutasi dan kombinasi? Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai contoh permutasi dan kombinasi dalam hal interview. Let's go! Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung, yaitu masalah interview dalam matematika. Tapi tenang dulu, ini bukan berarti kita dihitung pas wawancara kerja. Maksudnya adalah kita membahas peluang dari situasi yang sering terjadi saat seleksi kerja ataupun proses interview. Contohnya gimana? Misalkan, ada 10 pelamar kerja. Perusahaan hanya akan memilih 3 orang untuk diinterview. Nah, kita ingin tahu berapa banyak cara perusahaan bisa memilih dan berapa peluang kamu terpilih untuk bisa dipanggil interview. Diketahui di soal bahwa N sama dengan 10 dan R sama dengan 3. Berapa banyak cara yang bisa terjadi? Kita dapat menggunakan rumus kombinasi. Karena urutan tidak penting, jadi kombinasi 10 diambil 3, yaitu 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 dikurangi 3 faktorial, yaitu 720 per 6
sama dengan 120. Jadi, ada 120 kombinasi yang mungkin untuk perusahaan memilih 3 orang dari 10 pelamar. Nah, untuk peluang kamu bisa terpanggil, kita dapat menggunakan rumus peluang biasanya, yaitu 3 dibagi 10 sama dengan 0,3 atau sama dengan 30%. Jadi, peluang kamu bisa terpanggil untuk interview yaitu 30%. Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah jalan-jalan bareng ke dunia permutasi dan kombinasi. Kita udah belajar gimana cara ngitung berbagai kemungkinan, baik saat urutan itu penting kayak permutasi, ataupun pas urutan gak penting yang cocok pakai kombinasi. Bahkan kita juga udah bahas gimana dua konsep ini bisa dipakai dalam situasi nyata, kayak proses seleksi interview. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.